مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allah ta'ala kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam hormat, salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Takmir dari Masjid Al-Muhajirin dan juga para sesepuh, para alim ulama, para ustadz, pimpinan daerah setempat dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kali pertama saya ke Masjid Al-Muhajirin. Kalau ke Purbalingga-nya sering. Ini katanya kota knalpot ya Pak. Jadi kalau saya ke Garut oleh-olehnya dodol. Kayaknya kalau pulang dari Purbalingga saya dikasih knalpot. Ini kali pertama saya ke Masjid Al-Muhajirin. Kesan pertamanya begitu menenangkan. Jadi begitu lihat ternyata ada tulisan kampung tertib lalu lintas. Terus masjidnya estetik, besar tapi unik, catchy itu ya, keren. Dan ada apa sih Pak itu kayak pendopo ya, joglo, kayak kayu-kayu yang di luar itu bagus. Terus lampu-lampunya juga romantis. Dan jamaahnya saya lihat semuanya masih pada muda-muda ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Yang punya hutang dikasih lunas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketahuan yang punya hutang gitu. Alhamdulillah, saya senang motoran. Jadi kemarin itu izin sama istri, Bapak mau motoran ke Purwokerto dan sekitar. Terus kata istri saya, kenapa lagi? Punya masalah apa? Gak ada masalah apa-apa. Cuman pengen ngeliatin ke anak muda harus semangat ke majelis ilmu. Pengen memotivasi anak muda untuk semangat ke majelis ilmu. Biasanya Pak kalau di masjid itu yang subuh banyaknya orang tua atau anak muda? Orang tua. Jarang Pak anak muda bisa ke masjid. Buat sekarang anak muda datang ke majelis ilmu istimewa. Maka tadi saya pas datang ke Muhajirin baru sampai, ternyata ada adik-adik kita yang tidur di masjid. Kemudian dikasih tahu sama Pak, ini biasanya Ustaz kalau weekend mereka tidur di masjid. Saya bilang istimewa. Yang kayak gitu jarang di masjid yang lain Pak. Rata-rata anak kemudian ketika di masjid diusir. Dulu pertama-tama saya ke masjid tahun 2012 mau tobat ke masjid jam 3 subuh. Saya balik lagi ke rumah. Istri saya nanya, kenapa Bapak gak jadi sholat tobat di masjid? Saya bilang pintu tobat digembok.
Jadi masjid di Gembok. Padahal di Bandung itu lapor tua atau minuman keras 24 jam. Di beberapa kota mungkin ada kafe itu 24 jam. Di sini anak muda dipersilakan istirahat di masjid. Ini istimewa. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang soleh-soleh. Jadi semangat buat ke masjid bagi anak muda. Nyemangatinnya begitu. Subuh berat anak muda. Ada yang rela bangun jam 3 ini Pak, jam 2 ini buat nonton Norwegia versus England. Ada 1-0 buat Piala Dunia semangat. Ada yang semangat buat touring, semangat itu Pak. Kalau barang kritis, kalau di Purbalingga ada pantai tidak? Nggak ada. Gunung apa? Paling kalau liburan kemana? Ke mall ada? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres ini mukanya? Mall ada? Oh ada. Jadi kalau liburan biasanya kemana anak muda? Tidur? Gor? Apa itu gor? Oh stadion. Itu maka ada liburan yang kemana gitu? Mereka bukit. Nah itu gunung apa? Oh banyak gunung selamat gitu. Semangat Pak anak muda. Kalau di Bandung ke mall semangat. Nonton sepak bola di stadion semangat juga. Jadi suruh ke masjid susah Pak. Kadang orang tua perang dunia ketiga itu nyuruh anaknya ke masjid. Bukan gak kedengeran itu. Azan kedengeran, kan kita keluar azannya kedengeran. Tenaga kuat. Tapi dibanding bapak-bapak, ada yang udah repot tetap ke masjid. Halo, assalamualaikum. Saya lihat lagu Indonesia Raya. Kita lihat lagu Indonesia Raya. Pertamanya yang dibangun pertama jiwanya dulu. Ternyata banyak yang fisiknya kuat, tenaganya hebat, fasilitas ada, gak ngejamin itu bisa ke masjid. Mobil ada, motor ada, belum tentu bisa ke masjid. Kaki lancar sehat, belum tentu bisa ke masjid. Maka kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, nikmatani maghbunun bihima kasih minan. Ada 2 kenikmatan manusia itu suka lupa. As-sihat wal nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ternyata meskipun punya waktu luang, dia sehat, belum tentu bisa sampai ke masjid. Maka ada kalimat Mangkana bitolabil ilmi kana fil jannatu bitolabihi. Siapa yang senantiasa semangatnya dia pergunakan daya usahanya, sehatnya, kekuatannya untuk datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, sejatinya dia sedang merangkai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi talabil maksiat, tapi siapa yang pakai potensi dirinya buat maksiat, karena tinaru fi talabi, maka sejatinya dia seperti merangkai jalan menuju nerakanya Allah. Jadi ada orang yang keluar rumah jauh-jauh cuma pengen maksiat, ada itu Pak. Jauh-jauh ke Hongkong cuma pengen main judi, ada. Jauh-jauh kemudian berangkat ke kantor cuma pengen korupsi, ada. Jauh-jauh keluar rumah cuma pengen nipu orang, ada. Tapi ada yang kemudian mengupayakan untuk senantiasa taat kepada Allah. Ini berbahaya. Dalam kitab Nashorul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Baghdadi disebutkan makalahnya itu. Maka Nabi Tolabi ilmi kanan jannatu bitolabi. Siapa yang semangat hidupnya buat bermajlis ilmu untuk sesuatu yang baik, maka dia seperti merangkai jalan menuju surga. Kira-kira jawab dengan jujur. Enak sholat, enak tidur. Halo, assalamualaikum.
Ini pada masih on semuanya. Paling berat itu kajian subuh sama kajian zuhur. Karena memulai dengan ngaji dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Tidur. Enak sholat atau tidur? Masya Allah. Enak tahajud atau tidur? Kalau di sini saya lihat yakin lah, auranya soalnya Masya Allah. Wajahnya bercahaya. Memang wajah bercahaya itu ada dua kemungkinan Pak. Antara ahli ibadah atau mendekati kematian itu tipis. Kalau kita nanya enak saum, enak puasa, enak buka puasanya. Halo, assalamualaikum. Enak sahur, enak puasa, enak buka puasa. Kenapa buka puasa jadi nikmat? Karena lapar. Kalau lapar sekedar lapar maka hewan juga kelaparan. Sahur sekedar sahur ternyata ular juga sahur. Tapi ular kalau sahur ganti kulit tetap ular lagi. Tapi ular katanya kalau sahur dia nanti berubah jadi kupu-kupu. Nah, manusia ternyata bukan sekedar buka puasa jadi nikmat bukan karena lapar. Ternyata karena berhasil melaksanakan perintah dari Allah. Ustaz, saya sudah sholat tapi saya nggak tenang-tenang. Memang sholat itu bukan buat bikin tenang. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang masih korupsi, masih berlaku keji dan mungkar, tapi dia sholat, berarti belum benar sholat. Kalau orang masih suka maksiat, tapi dia sering sholat juga, berarti belum benar sholatnya. Kata guru saya begitu. Maka saya diajar untuk senantiasa bukan tenang dengan sholat, tapi kamu dengan sholat kamu terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Terjaga lisan kamu, terjaga pandangan kamu, terjaga kemudian langkah kaki kamu menuju sesuatu yang tidak baik. Perut untuk dijaga untuk senantiasa memakan makanan yang baik, mendapatkan sesuatu yang baik. Karena sejatinya tubuh kita ini ternyata dipakai hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak sebelum mungkin mohon maaf, saya nggak tadi kayak Ustaz yang lain. Saya tadi dikasih tahu Kiai Jazir sebelum meninggal. Kiai Jazir itu sangat menjadi guru saya juga. Semangat dakwah saya. Beliau meskipun sakit, beliau semangat dakwahnya. Saya yang muda malu. Dulu tahun kemarin sebelum beliau meninggal, beliau mengisi di majelis kami, majelis saya di Bandung. Namanya Majelis Satu Rasa. Itu di Masjid Trans Studio Bandung setiap malam Jumat. Alhamdulillah Kiai Jazir guru kami di Julukaryan itu mau berkunjung ke majelis saya di sana dan memberikan semangat buat anak muda supaya ke masjid. Dan beliau ketika datang ke masjid kami itu dalam keadaan menggunakan kursi roda. Dan kata beliau Masjid Trans Studio Bandung itu nggak ada akses buat kursi roda, tidak ramah disabilitas atau tidak ramah orang yang menggunakan kursi roda. Jadi kami harus menggotong dari bawah ke atas. Beliau untuk sampai ke atas dengan kursi roda. Baru di situ saya bilang sama anak muda, kalian ini harusnya malu. Ada banyak orang tua yang dengan segala keterbatasannya tetap ke masjid. Kenapa kita yang diberikan kekuatan gak mau ke masjid? Orang itu baru nyesel ketika gak bisa apa-apa. Kan orang yang meninggal itu pengen hidup lagi, Bu. Pengen diminta hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya lagi supaya saya bisa sedekah kan? Maksudnya sedekah bukan masalah harta, tapi tenaga, kesehatan, waktu, peluang, apapun yang bisa diberikan kepada Allah. Dan pada saat itu sudah terlambat. Kapan kita baru tahu semua ini akan jadi nikmat? Ketika sudah meninggal. Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu, sayang sama suami. Suami sayang sama ibu? Belum tentu. Banyak yang lebih cantik dari ibu kan? Banyak. Capek kalau kita ngandelin misalkan kebaikan kita supaya dibalas sama pasangan kita. Capek itu Pak. Pengorbanan kita sama suami kita kemudian sudah totalitas. Suami berkorban buat istri totalitas tapi nggak dihargai sama istrinya. Capek. Kenapa? Karena orientasinya makhluk. Sesuatu yang ditujukan hanya kepada makhluk maka kita pasti akan sakit hati. Tetapi sesuatu yang ditujukan hanya karena Allah kita tidak akan pernah kecewa. Karena sejatinya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka dimulai surat Al-Insyiqaq.
Di Quran surat Al-Insyirah ayat ke-6 Allah menyebutkan, ya ayyuhal insan, hai para manusia, innaka kadihun, sesungguhnya setiap kerja keras kamu ila rabbika, untuk menuju Tuhanmu, setiap kerja kerasnya itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena sejatinya kerja keras kita akan kemudian membuat kita betul-betul bertemu dengan Tuhan kita. Maka sejatinya kita ini bahagia itu ternyata ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang jadi stres Pak hidup di dunia ini? Karena lupa tujuannya apa. Kenapa? Coba kita tanya anak kita. Ya, ini ada anak muda juga. Saya sering nanya ini. Dan anak muda jawab dengan jujur ya. Enak sekolah, enak libur. Halo, assalamualaikum. Enak sekolah, enak libur. Enak kuliah, enak libur. Enak ada guru atau dosen atau nggak ada? Aneh Pak. Padahal kita itu kuliah pengen ketemu dosen, tapi sekarang mahasiswa ketika nggak ada dosennya malah bahagia. Aneh, karena salah tujuannya. Jadi sebetulnya yang semangat sekolah atau kuliah itu siapa? Orang tuanya atau anaknya? Biasanya orang semangatnya orang tuanya. Karena tujuannya salah Pak. Kena distraksi, banyak gangguannya. Orang sekolah sekarang malah pacaran. Indonesia ini sekarang darurat LGBT Pak. HIV AIDS-nya tinggi. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Ini kenapa jadi Adam dan Hendra? Sampai kiamat kurang 1 hari itu laki-laki sama laki-laki nggak akan keluar anak gitu Pak. Dijamin itu. Itu sudah menyalahi fitrah manusia. Secara agama itu saya cari Pak, di Islam udah jelas kita sepakat itu sesuatu yang haram. Di Kristen juga ternyata sesuatu yang tidak boleh itu. Mau di kitab perjanjian lama, mau di kitab perjanjian baru sama nggak boleh juga Pak. Ada kisah Sodom dan kaum Gomora. Ada. Secara undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 udah jelas itu Pak, pernikahan sesama jenis dibawa ke KUA nggak akan bisa Pak. Terus masih kemudian ada yang kelompok yang kemudian melawan itu dengan dasar hak asasi manusia. Ini gimana? Itu kenapa nggak disebut radikal? Itu kenapa nggak disebut teroris itu? Udah melanggar undang-undang dan dibiarkan, nggak bisa gitu. Halo, assalamualaikum. Auzubillahi min dzalik. Ngeri. Anak kita kalau kejebak di situ. Ini ada satu kisah itu di Jakarta, seorang ibu bilang anak saya alhamdulillah nggak pacaran. Saya udah ngerasa bahagia Ustaz. Anak saya tidak pacaran. Anak saya paling main temannya sama laki-laki aja. Teman laki-lakinya juga suka nginep di rumah kan. Baru diketahui ternyata temannya itu pacarnya. Ternyata anaknya homo. Ngeri itu Pak. Anak muda kalau kentutnya masih prek itu masih normal insyaAllah. Kalau kentutnya udah poh, ini bahaya. Penyakit Pak. Laki-laki yang homo itu Pak katanya sampai pakai pampers. Karena udah apa? Dual gitu atau gimana? Jijik dah udahlah jangan bahas itu jijik. Kita mau sarapan, nanti kan ada sarapan gratis. Kayaknya ada. Jangan berharap sama makhluk ya Allah. Kecewa. Ternyata di Quran Al-Insyirah gitu. Semua kerja keras kita semua kerja keras kita indaka ila rabbika. Semua kerja keras kita kepada Allah, ternyata Allah akan balas semua ini. Capek sih ya Pak. Kalau dipikir-pikir, Bapak nggak capek polisi. Bapak nggak capek. Kalau dakwahnya pakai motor gimana? Nanti capek. Kenapa terasa capek? Emang kalau melihat dunia ya capek. Tapi capeknya daripada di akhirat mending capek di dunia. Mending kurang tidur di dunia daripada harus banyak disiksa nanti di akhirat. Saya mikir sih Bang, saya nggak seberuntung teman-teman atau bapak-bapak di sini. Saya nemukan Islam itu baru 2012 Pak. Bukan saya mualaf, bukan saya Islam. Ibu saya dulu suruh saya sholat. Nanti sholat, saya bilang ibu jangan paksa saya sholat. Nanti kalau ibu paksa saya sholat, nanti saya sholat gara-gara ibu, bukan karena Tuhan saya. Kasih waktu saya untuk mencari siapa Tuhan saya. Kenapa saya butuh Islam? Kenapa saya butuh agama? Jadi kasih saya waktu buat saya belajar. Karena saya nggak mau kayak teman saya, agamanya Islam tapi dia mabuk. Katanya di Islam nggak boleh mabuk. Itu sama ketika saya ke Korea, ke Jepang Pak.
di Jepang teman ada seorang Jepang nanya, kenapa Cina? Katanya, kenapa kamu tidak minum sake? Antibody kenapa tidak minum sake? Sake itu alkoholnya Jepang. Saya bilang, no, itu haram, dilarang di dalam Islam. Kemudian dia bilang, teman saya Islam juga, my friends Muslim too, but he drink sake. Teman saya Muslim juga tapi dia minum sake. So what's different? Terus apa bedanya? Akhirnya saya jawab, I'm a good Muslim, he's the bad ones. Saya Muslim yang baik, nah itu Muslim yang jelek. Waktu itu. Nah saya waktu awal-awal belajar buat menerima Islam, saya cuma satu aja. Kalau saya sudah mendapatkan Islam itu agama yang baik dan benar, maka saya akan tunduk patuh kepada aturannya. Karena sejatinya manusia itu butuh aturan. Makanya agama itu bahasa Sanskerta, artinya A itu tidak, agama itu kacau. Berarti agama itu membuat kehidupan manusia supaya tidak kacau. Manusia akan kacau hidupnya ketika tidak mau beraturan. Indonesia kurang apa aturannya? Banyak tapi sering dilanggar tapi nggak ada kemudian pembalasannya. Mereka manusia kemudian merasa anti korupsi tapi bikin SIM nembak. Kalau Habiboni gimana? Saya di endorse. Jadi kalau mau jujur-jujuran sekarang kita apa? Aturan di negara kita itu banyak, saya yakin Pak. Aturan untuk buang sampah sembarangan itu nggak boleh Pak. Kenapa Jepang yang negara yang mayoritasnya bukan Islam kok bisa tertib? Kita yang mayoritasnya Islam nggak tertib, kayak Islam tuh nggak ngerti aturan. Sekarang ini kita umat Muslim itu apa Pak? Representatif, tidak menjadi representatif Muslim bagi masyarakat sekitar. Bayangkan, seorang kiai bisa berbuat cabul. Pondok pesantren bisa ada kegiatan cabul. Ada seorang kiai kemudian malah homo. Ada travel umroh kemudian korupsi, menyelewengkan dana jamaah. Ada kemudian lembaga Islam kemudian korupsi, dana haji dikorupsi. Yang banyak korupsi kira-kira di Indonesia orang Islam atau bukan? Orang Islam. Yang banyak merampok orang Islam atau bukan? Kemudian saya dikasih tahu sama seorang pastor, kalau Islam agama yang benar, kenapa di Indonesia banyak yang bermaksiat dan berperilaku jahat? Itu umat Islam. Terus saya bilang, kalau saya ke India, orang jahat itu orang Hindu. Kalau saya ke Amerika, orang yang jahat itu orang Kristen. Ternyata orang Islam banyak maksiat di Indonesia karena mayoritas orang Islam. Tapi yang paling saya sadari adalah orang Islam sendiri tidak mau mempraktekkan nilai-nilai Islamnya. Sehingga akhirnya Islam itu kayak nilai teoritis tapi miskin nilai praktek. Seolah-olah gitu, miskin yang mempraktekkan nilai-nilainya. Secara nilainya, teoritisnya banyak Pak, semua diatur. Hanya Islam aturan yang paling detail Pak. Udah nggak usah dicari lagi, saya udah temukan itu Pak. Islam itu paling detail. Ngatur kaki masuk toilet aja diatur di Islam. Bapak bersih, ibu bersih diatur di Islam. Apalagi urusan kenegaraan yang besar. Urusan alam semesta ini jauh ke arti khalifah diatur di Islam. Untuk lebar harus kayak gimana diatur di Islam. Jadi semuanya diatur di Islam sampai hal yang terkecil saya katakan. Menguap itu apa? Kalau bahasa Jawanya Pak. Aku. Ya itulah. Jawa sama Sunda itu ada tipis-tipis Pak. Di Jawa ada monggo dahar. Monggo di dahar. Dahar itu kalau di Sunda kasar Pak. Jadi kalau saya disebut monggo dahar Ustaz itu kayak ngajak berantem. Kasar itu Pak. Monggo copot. Copot itu juga kasar. Apa? Copot. Iya. Monggo dahar itu kasar. Kalau di Sunda tuang, itu lemes. Monggo Ustaz, monggo binara, monggo di dahar. Iki nasi, iki jangan. Wis nasi tok saya Pak. Ternyata ini nggak boleh. Kenapa Ustaz nasi aja ini nggak boleh katanya. Ini jangan Ustaz, jangan itu sayur katanya. Monggo Ustaz, iki gedang. Keluar pisang Pak. Gedang itu di Sunda itu pepaya Pak. Kalau pisang di Sunda itu jauh.
Tapi kalau di Jawa gedang itu pisang, pepaya itu ketes, ya Pak? Ketes. Beda bahasa kita tipis-tipis. Ini sebenarnya kita lagi bahas apa sih tadi? Aturan, diatur Pak, muat semua diatur. Maka Islam itu harusnya kita itu harusnya jadi tiga Pak. Islam dijadikan Islam itu menjadi prinsip hidup. Seandainya para pejabat menjadikan Islam sebagai prinsip hidup, nggak akan macam-macam Pak. Kemarin guru saya datang lagi, Boni kuliah lagi kan? Saya bilang kenapa Pak Kiai? Kuliah lagi. Jadilah orang yang kompeten untuk mengurus negara. Jangan cuma menghina pejabat, tapi mau belajar untuk kemudian bisa membawa amanah ini. Akhirnya saya kuliah lagi. Memang saya dulu cita-citanya pengen jadi diplomat. Saya ngefans sama Agus Salim. Saya sangat ngefans sama Agus Salim. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu saya ngefans sekali Pak. Nah saya ngikutin tuh cerita-ceritanya. Saya waktu ke Jogja saya ke makamnya beliau. Jogja makam yang sering saya datangin untuk ziarah itu pertama Ustaz Aminoto. Itu saya ngefans sama beliau karena beliau adalah guru besar bangsa. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau bangun Muhammadiyah tahun 1912 sebagai gerakan dakwah sebelum ada Republik Indonesia Nusantara. Beliau memperjuangkan bagaimana kemudian pendidikan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari saya juga ngefans kepada beliau. Dari Nahdlatul Ulama. Hasan pendiri Persis juga, founder Persis saya juga suka. Nah, balik lagi Pak. Karena dasarnya kemudian prinsip Islam itu menjadi sebuah prinsip. Jangan-jangan selama ini kita tidak makan babi itu karena bukan haramnya Pak, karena emang gak suka babi. Jadi sekarang banyak umat Islam itu Islam prasmanan. Yang suka saya ambil, yang gak suka saya gak ambil. Karena Islam itu juga bukan sekedar ke masjid. Islam itu menegakkan nilai-nilai keadilan. Itu yang repotnya Pak. Quran itu bukan cuma dibaca dihafalkan, diperjuangkan nilai Quran itu Pak. Dulu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu membuat masjid bukan cuma buat sholat. Buat peradaban yang pertama ada Masjid Quba, lalu kemudian Masjid Nabawi. Di mana kemudian Masjid Nabawi ketika ulama Nusantara belajar di situ ternyata ada masjid, ada pendopo, ada rumah pemimpin, di depannya ada area berkumpul masyarakat, lalu sekitarnya ada pasar. Maka kemudian konsep itu dibawa ke Nusantara. Maka sampai hari ini di mana ada masjid, depannya pasti alun-alun, sekitarnya pasti ada pasar. Itu pola konsep peradaban masyarakat dulu. Dan setiap gerakan besar di Indonesia, organisasi ormas besar Islam di Indonesia, setiap gerakannya pasti ngurus beberapa generasi. Muhammadiyah pasti ada gerakan perempuannya, namanya Isya. Ada gerakan pemudanya, namanya IPM. Dan pasti ada gerakan anak-anaknya. Nah, dia juga sama. Ada gerakan perempuannya. Lalu kemudian ada gerakan anak mudanya, Ibnu, dan juga ada gerakan anak kecilnya. Diurus. Sama ketika kemudian satu masjid ada, sebetulnya sudah ada tingkatannya Pak. Zaman dulu ada TKA, TPA. Itu sudah pendidik generasi yang pertama, anak-anak. Yang kedua, kemudian ada remaja atau disebut dengan Risma, remaja Islam Masjid. Lalu naik ke yang ketiga, pemuda masjid, yang segmennya SMA kuliah. Nanti ngurus yang keempat berikutnya segmennya bapak-bapak, itu DKM. Nanti ibu-ibunya dari Majelis Salim, MT. Semuanya diurus sehingga kemudian pada saat itu masjid betul-betul mendata masyarakatnya. Siapa yang belum ke masjid? Kalau ada anak yang belum ke masjid, berarti anaknya belum terkena informasi tentang masjid. Bagaimana cara membuat anak supaya ke masjid, dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah ekosistem Islam yang mengajarkan nilai-nilai Islam. Maka kalau saya lihat sekarang, ketika kita lihat sekarang, kalau menjadikan betul-betul Islam sebagai prinsip hidup, saya kira kita akan senantiasa hidup dalam kedamaian kemakmuran. Prinsipnya Islam, jalan hidupnya jalan hidup Islam, cara hidupnya cara hidup Islam. Prinsip-prinsip hidupnya Islam berarti akidahnya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berat disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Kerjanya kita karena Allah, rumah tangganya kita karena Allah. Kalau rumah tangga karena Allah repot pasti. Kerja nggak karena Allah repot. Islamnya cuma ada di ruang-ruang tertentu aja. Kalau nikah baru dipakai Islam. Oh nikah, kalau nikah harus ada saksi, harus ada ini. Dipakai syariat Islam itu. Tapi begitu menjalankan rumah tangganya nggak dipakai
Seorang wanita tidak mau menjaga auratnya, laki-laki tidak mau menjaga kemudian kemaluan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, jaga pandangannya, jaga kemaluan. Ciri wanita surga: 1. Salat 5 waktu. 2. Saum ketika bulan Ramadan. 3. Menutup auratnya. 4. Taat sama suami. Tingkat perceraian di Indonesia tinggi, Pak. Tahun ini di Garut ada 5.000 janda yang mengajukan, Pak. Saya data semua Pak di Kabupaten Bandung, itu juga saya data. Tapi kalau mau saya selamatin 5.000 janda, saya nikahin 3 aja, kan sudah punya isi 1. Masih sisa 4.997, masih banyak. Jadi kalau saya ditanya, kenapa banyak perceraian di Indonesia? Bukan masalah ekonomi KDRT, Pak, masalah agama sebetulnya. Karena agama tidak dijadikan basic prinsip dalam kehidupan kita. Kenapa banyak anak yang ngaco? Karena basic keluarga tidak dibangun dengan prinsip agama. Suami malas ngobrol sama istrinya, tapi ngobrol sama perempuan yang lain semangat. Aneh. Kalau di keluarga, di tempat kerja bisa meeting, tapi kalau di keluarga nggak ada meeting gitu. Kalau kami di rumah bikin GBHK, garis besar haluan keluarga, harus ada meeting, annual meeting, evaluasi dengan pendekatan pembelajaran participatory learning cycle. Harus ada evaluasi setiap minggunya. Apa ada peningkatan amal, ada penurunan amal. Anak kemudian kita ajak meeting yang bisa diajak meeting, SMP, SD, diajak meeting. Apa kamu sudah sampai mana bacaan Qurannya? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Anak saya nggak pernah dibangunin buat sekolah, Pak. Mereka bangun sendiri. Itu tanggung jawab dia. Dia nggak mau sekolah, nggak apa-apa, saya nggak maksa. Saya bilang yang butuh sekolah itu kamu. Silakan. Tapi kalau masih SD, TK, ya betul saya bangunin dulu kan belum ngerti. Jadi kalau yang udah SMP nggak pernah saya bangunin. Papa kenapa nggak bangunin aku? Kamu itu tanggung jawab kamu sendiri. Tanggung jawablah dengan diri kamu sendiri. Tidak ada yang peduli sama diri kamu selain diri kamu sendiri. Silakan temukan dengan cara yang terbaik. Kamu belajar. Ibadah kamu belajar sekarang, bukan macam-macam. Jangan pacaran. Indonesia juga darurat seksual, Pak. Di Indonesia 2 juta wanita setiap tahunnya sekarang aborsi. Gimana ini nggak rusak negara kita? Prinsipnya cuma 1, Pak. Jauh dari Islam kita itu. Umat Islam tidak menjadi representatif Islam itu sendiri. Masjid tidak menjadi representatif kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Itu yang jadinya repot. Kalau masjid Al-Muhajirin insya Allah. Tapi kalau di masjid yang lain, Pak, judes kadang, Pak. Karena saya ditanya, kenapa Ustaz kalau sholat suka di saf yang belakang? Saya pernah lagi sholat, pengen sholat itu di saf yang pertama, Pak. Begitu saya duduk di saf yang pertama, udah saya tandain itu saya pengen di situ. Alhamdulillah saya di saf pertama. Ternyata saya diusir sama bapak-bapak. Kamu jangan di sini, ini tempat biasa saya. Saya baru tahu ternyata di Islam ada kaflingnya, Pak. Makanya saya waktu ngisi di Masjid Agung daerah mana itu, saya udah duduk di depan, saya diusir. Katanya ini tempat bupati. Kata saya, bupatinya belum datang. Kenapa bapak ngusir saya? First in, siapa yang duluan datang harusnya dia yang layak untuk menempati. Mohon maaf, di sini tempatnya bupati. Saya bilang nggak bisa. Saya akhirnya debat terus. Pada akhirnya saya kalah juga. Bupatinya belum datang. Kemudian ketika kita baru mau sholat, kita harus tunggu bupatinya datang dulu. Aneh ini. Jabatan dunia dibawa ke masjid pasti ngaco. Ustadz jadi nggak ada harga dirinya. Sekarang yang lulusan pesantren itu kayak jadi harus jadi marbot. Marbot dianggapnya hina, salah ya. Kalau pengen ngelembutin hati, direktur jadi marbot aja. Kita mau ngelendahin hati kita, bersihin masjid, toilet. Enak itu, Pak. Saya ke kilometer rest area 50, rest area 57. Saya lagi bersihin toilet. Tiba-tiba ada jamaah kena saya. Ustaz, kenapa harus bersihin toilet? Saya bilang ini cara saya supaya saya ngerti saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu hina di hadapan Allah. Saya mulia di hadapan manusia itu dianggap mulia aja. Casing aja saya bisa kelihatan mulia. Aslinya nggak tahu saya. Ibu saya cuma minta 1. Kalau kamu dakwah cuma 1. Kamu nggak boleh minta apa-apa. Yang kedua, kalau kamu dikasih, kamu terima. Itu cara kamu memuliakan mereka.
Makanya sekarang saya nggak minta apa-apa. Meskipun kadang di masjid yang lain suka ada kue, ada kopi, tapi nggak apa-apa. Mungkin beres dari sini nanti ada kue, tapi saya nggak berharap juga. Kayaknya sih ada. Lapar ya Allah. Coba kita jujur-jujuran lagi. Jujur untuk berubah dan berubah untuk jujur. Kuncian ayatnya Al-Insyiqaq tadi, yang ayat yang tadi saya bacakan. Yang berikutnya, yang kedua, menjadikan bekerja betul-betul menjadi ibadah. Rumah tangga jadi ibadah, sekolah jadi ibadah. Artinya sudah menjadikan prinsip hidup kita Islam. Gak usah cari yang lain. Inna indallahil Islam. Ayo rahmatu lakum dinakum wa rahmatu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam adina. Islam itu sudah agama yang benar. Tinggal samina wa atona. Kaum Yahudi bagi Israel dulu samina wa asoina. Saya benar dan saya tidak mau taat. Itu bodoh. Makanya kata baginda Nabi, orang yang bodoh itu cuma orang yang nggak mau mohon maaf. Ini Nabi. Kan apa? Amr bin Hisam. Amr bin Hisam itu siapa? Halo, assalamualaikum. Siapa? Julukannya siapa? Abu Jahal. Ibu kenal sama Abu Jahal? Dekat CS. Abu Jahal. Itu kenapa disebut Abu Jahal? Itu artinya ayahnya orang yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Punya akal tapi tidak mau menerima kebenaran Allah dan Rasul. Sebenarnya orang Arab zaman dulu ketika di Mekah kalau bersumpah dia bilangnya wallahi. Jadi dia percaya kepada Allah. Tetapi dia tidak mau mengikuti kemudian Rasulullah SAW. Maka nanti jalannya Islam dengan caranya Islam itu nggak bisa kalau kita nggak nurut sama Quran dan nggak mengikut kepada Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lamnya huruf taukid, qadnya juga huruf taukid di dalam kaidah nahwu surah. Dua huruf taukid dalam satu kalimat artinya penegasan yang teramat sangat. Nggak perlu cari lagi sosok contoh teladan yang lain, nggak usah. Ada seorang penulis Yahudi namanya Michael Hart. Itu nulis manusia yang paling berpengaruh di dunia itu cuma yang pertama itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Isaac Newton. Yang ketiga baru Yesus Isa. Tapi yang pertama itu Rasulullah. Padahal dia orang Yahudi. Coba Bapak lihat bukunya tentang Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak berhenti dibahas. Saya bahkan waktu baca buku Kiai Haji Munawar Khalil, saya kira itu fiksi, bahwa ternyata sosok Muhammad itu betul ada. Beliau seorang yang luar biasa, membalas keburukan dengan kebaikan. Meskipun orang senantiasa mengkhianati, beliau balas dengan cinta. Meskipun beliau sering ditinggalkan, beliau tidak pernah meninggalkan. Meskipun beliau sering dilupakan, beliau selalu merindukan. Bayangkan kasih bahasa sesayang itu. Nah, sekarang berarti ketika kita menjalankan kehidupan dengan prinsip Islam, jelas aturan kita. Bagaimana sikap kita sebagai seorang manusia? Yang kedua, jalan hidup Islam dengan Al-Quran. Al-Quran sudah yang paling lengkap, melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Ada yang nanya sama saya, kalau zamannya Nabi Adam itu yang dibawanya adalah Islam, kenapa sekarang nikah sama adik kakak itu nggak boleh? Padahal dulu anaknya Nabi Adam nikah dengan adik kakak. Kenapa sekarang nggak boleh? Terus saya bilang, karena aturan itu berlaku sesuai dengan zamannya. Pada saat itu zamannya ya begitu. Dan setiap Nabi membawa aturan-aturan yang diperbaharui sesuai dengan zamannya. Dan pada era Nabi Muhammad SAW, aturannya sudah sempurna. Gak ada lagi kekurangan di sini. Gak akan ada revisi Quran. Quran direvisi karena sekarang zaman AI. Gak ada, Pak. Udah plot tuh. Semua yang dibicarakan Quran pasti tentang masa depan. Hari ini, masa depan, dan seterusnya sampai kiamat. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Quran ini sudah harus menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Maka ketika kita bilang kenapa kita tidak makan babi, karena haram, tidak boleh sama Allah. Jangan sampai kita, anak muda babi nggak dimakan tapi pacaran dilakukan. Saya tanya, kamu mau nggak makan babi? Nggak mau. Kenapa? Haram Ustaz. Mau mabuk nggak? Nggak mau juga. Kenapa? Haram Ustaz. Terus kenapa kamu pacaran? Ini semi Ustaz. Semi gimana semi? Haram, nggak boleh. Zina, maksiat. Jangan. Yang kedua jalan hidup Islam. Yang ketiga cara
Islam menjadi cara untuk hidup. Karena akhirnya ibadah kita menjadi paripurna ketika mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Mustahil kita bisa hidup kalau nggak ikut Rasul. Akhirnya kita akan lihat gimana sih cara hidupnya Rasul. Kalau di dalam apa ya, mohon maaf, dalam filsafat itu ada istilah sistema produs, sistema ritus, sistema norm. Jadi satu tata keyakinan itu harus ada contoh teladan sebetulnya, ada pedoman. Maka Islam itu tidak ada pedoman hidup yaitu Quran, dan ada contoh hidup, ada contoh yang memperjalankannya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita pengen sekarang kehidupan bermasyarakat dan bernegara aman-aman saja, silakan jalankan nilai-nilai Islam. Percaya, pasti akan bahagia. Syekh Syahrawi Mutawali pernah mengatakan, jika kamu tinggal di negara kaum muslim, tetapi masih ada orang yang miskin, dijamin pasti ada orang kaya yang mengambil hak mereka. Karena kalau di Islam itu tidak boleh begitu. Orang yang terzalimi tidak boleh, orang yang miskin tidak boleh dibiarkan terlantar. Makanya masjid, Kiai Jajir pernah bilang, masjid itu fungsinya ada satu baitul mal dan satu baitul tempat ibadah, dua baitul mal tempat pengumpul harta masyarakat, tiga baitul tarbiyah tempat pendidikan, empat baitul muamalah, yang kelima baitul dakwah. Nah, fungsi masjid yang kedua yaitu baitul mal. Masjid menjadi tempat pengumpul harta, sehingga hartanya kembali kepada masyarakat untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Masjid Al-Muhajirin depannya ada kafe berkah, bukan 24 jam. Orang yang lapar bisa ke situ. Enggak gratis kan? Apa? Ambil sendiri. Gimana Pak? Gratis ambil sendiri. Setiap hari gratis itu? Iya Pak. Mewah luar biasa. Ya ayuhan nas absus salam wa antimuton. Hai manusia, sebarkanlah kedamaian, salam kepada saudara-saudara sama muslim. Jangan musuhan. Kita beda mazhab sedikit musuhan, gak boleh. Tambah ilmu harusnya nambah saudara, bukan nambah musuhan. Saya teman saya makin belajar agama makin jauh dari saya. Dulu waktu kita masih nakal kita nggak pernah kelas. Begitu kita sama-sama belajar Islam, dia bilang Islam saya beda sama Islamnya dia. Kita beda manhaj katanya. Saya bingung, dulu waktu kita sama-sama mabuk kita nggak pernah musuhan, nggak pernah bilang kamu beda minuman alkoholnya sama saya, nggak pernah. Tapi ketika belajar Islam, kenapa kita dibilang kamu sudah beda aliran dengan saya? Saya yang salah atau siapa yang salah? Selama saya belajar Islam, saya nggak pernah diajar sama guru saya kamu harus membenci yang lain yang tidak. Saya justru diajar untuk senantiasa berbahagia, bermulia di antara saya. Makin mempelajari Islam, makin lembut hati kita. Halo, assalamualaikum. Ibu kalau belajar Islam jadi makin cerewet ke suami, berarti ada yang bermasalah. Ketika ibu sudah mempelajari Islam, makin lembut hati. Kaum wanita ketika keluar rumah tanpa izin suami nggak boleh. Kadang wanita tidak bisa membedakan mana izin, mana laporan. Papa, aku udah sama Ansna ya, udah sampai di sini. Itu namanya izin atau laporan? Laporan. Sedangkan kita diperintahkannya izin atau laporan? Izin sama suami. Tuh kehormatannya suami itu ketika diakui. Suami nggak senang dipuji, nggak butuh. Kalau wanita kan senangnya dipuji. Pakai baju sedikit pengen dibilang cantik. Laki-laki kalau dibilang ganteng jijik. Laki-laki aja suka dibilang, wah coba saling puji. Ganteng banget. Saya jadi curiga. Tapi kalau perempuan dibilang, ibu cantik banget hijabnya, ibu langsung bilang, makasih. Laki-laki nggak suka dipuji. Coba suami ibu nggak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji. Lagi ngaji Quran di ruang tamu, kemudian dia bilang, Masya Allah suamiku. Saya jamin itu suami akan bilang, Sodaqallah. Malu itu, nggak usah dipuji. Suami ke masjid dipuji-ciein, malas lagi dia ke masjid. Suruh suami ke masjid, malas dia gengsi ngikutin ngomongan ibu. Biarin dia tuh laki-laki begitu. Kalau laki-laki punya hobi, dukung bu. Istri saya dukung, saya mau punya hobi apa silakan. Saya punya hobi mancing. Istri saya cuma nanya kenapa kamu hobi mancing.
Saya bilang ini bukan tentang sekedar mendapatkan ikan. Kalau cuma sekedar mendapatkan ikan, saya tinggal berangkat ke pasar. Terus tentang apa? Ini tentang filosofi yang terdalam. Orang yang mancing itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang mancing itu percaya sama yang ghaib. Balik lagi tadi. Coba Pak, kalau kita representatif menjadi Islam yang baik bagi keluarga kita, menurut itu anak kita, jujur aja kita nggak sebaik itu, nggak usah sempurna juga, karena masih ada salahnya juga Pak. Kayak di rumah pernah saya satu waktu dibangunin sama anak saya Pak subuh. Saya nyampe jam 2 ke istirahat, ketiduran Pak. Ketiduran, bangun jam 6:30. Itu anak saya di samping kamar langsung bilang, "Assalamualaikum jamaah, mari kita berjamaah ke masjid." Gitu. Sakit hati tertinggi adalah diceramain sama anak sendiri. Jadi malu sendiri. Subhanallah, saya bilang sama anak saya, "Papa pada khilafnya, tugas kamu adalah mengingatkan, bukan membenci." Ibu-ibu suka ada yang bilang, "Senang ya punya suami ustaz, di rumah kayaknya suka ada usia." Kata siapa? Emang saya kalau pulang ke rumah, "Assalamualaikum, innal hamdalillah." Enggak, sama aja. Ada buruknya juga, cuma mau introspeksi itu aja. Coba kalau misalkan suami mindset prinsip Islam, ibu udah mindset prinsip Islam, komunikasi baik dengan caranya Islam, saya jamin itu anaknya senantiasa akan punya nilai Islam. Anaknya sering bilang kicau-kicau mania karena ibunya sering nonton itu. Anaknya kemudian sering lihat TikTok karena orang tuanya biasa lihat TikTok. Tapi kalau orang tuanya sering megang Quran, insya Allah anaknya akan megang Quran. Halo, assalamualaikum. Bayangkan kalau sekarang masjid judes Pak, nggak ada yang mau ke masjid Pak. Bayangkan kalau ibu-ibu sering ngegibah ketika ngaji, malas orang ke masjid. Gak mau jadi majlis salim, kenapa? Ibu-ibu suka ngegibah. Bayangkan kalau masjid sekarang pelayanannya terbaik, ramah. Orang yang paling baik pertama harus dari orang masjid. Orang yang harus senantiasa berbuat baik harus orang Islam dari sekarang. Representatifnya. Kalau Bapak di kantor, jadilah di kantor karyawan yang soleh, jujur, maka akan menjadi representatif bagi orang yang lain. Dia akan malu, kenapa saya Islam saya tidak begitu. Hati-hati Pak, ada orang yang murtad gara-gara orang Islam tidak mempraktekkan nilai Islamnya. Serius, orang murtad, ada pasangan yang kemudian cerai, kemudian dia jadi murtad gara-gara tidak mendapatkan pelayanan secara terbaik. Gak ketemu itu contoh Islam dalam diri laki-lakinya. Nah, saya gitu aja Pak. Orang berangkat umroh tuh senang Pak. Sahabat kita di Jepang itu ada yang pulang dari umroh malah jadi murtad. Cuma gara-gara kata dia, saya ekspektasi sama Islam terlalu tinggi kata dia gitu. Ternyata di ketika umroh begini dia cerita pengalaman-pengalaman perilaku orang Islam yang kayaknya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam kata dia. Kok kayaknya lebih baik orang Jepang kata dia gitu. Lalu saya bilang, kamu jangan melihat Islam itu hanya dari pelakunya, tapi dari inti ajaran agama. Kalau kita lihat Islam dari pelakunya, kita banyak kecewa. Makanya sekarang anak muda kenapa banyak yang nggak ngaji Pak? Tahu nggak kenapa salah satunya Pak? Nilai-nilai kerusakan di Islam itu selalu diperlihatkan di sosial media dan di TV yang akhirnya anak muda udah distrust kepada gerakan Islam. ACT dulu diacak-acak. Orang sekarang Bapak tahu NGO untuk orang non-government, orang infak sekarang ke lembaga Islam turun semua. Mau rumah zakat, mau dompet itu apa, mau sekarang turun. Yang kedua, Bapak tahu pesantren setiap tahunnya dulu 4 juta santri. Sekarang yang daftar pesantren cuma 1,2 juta orang. Turun. Ternyata sekarang orang tua udah takut membesarkan anaknya. Takut cabul katanya. Jadi selaku satu yang rusak, semua yang kena. Hanya gara-gara satu ustadz kemudian memanfaatkan uang jamaah, semua ustadz dicapnya gila harta. Bingung Pak. Saya itu kalau saya pernah pakai Supra, pakai motor Sobut, kalau ngaji itu diomongin jamaah, ustadznya bilang kita harus kaya, tapi ustadznya miskin.
Suatu saat saya dikasih Velfire Pak, Alphard Velfire. Saya pakai Velfire, jamaah tetap ngomongin juga. Ustaznya nyuruh kita sabar, tapi Ustaznya pakai Velfire. Jadi saya bingung, saya mau naik apa ini? Jadi sekarang saya naik motor aja lah. Tapi kalau kita selama kita nyari omongan orang, nggak akan ada habisnya Bu, Pak. Ada habisnya. Nanti dengar kisah itu Pak. Ada seorang anak sama bapak nuntun apa itu kerbau kalau tidak salah, keledai. Keledai itu kan, ketika dituntun kata masyarakat itu lihat orang aneh punya keledai nggak dinaikin. Akhirnya anaknya disuruh naik, dituntun lagi. Kata masyarakat tuh lihat anak durhaka sama orang tua, masa anaknya naik keledai bapaknya dibiarin jalan. Akhirnya anak turun, bapaknya naik keledai. Ketemu masyarakat diomongin lagi, tuh lihat orang tua nggak tahu diri, masa anaknya disuruh jalan orang tuanya naik keledai. Akhirnya kata orang tua, ayo sekarang kita dua-duanya naik keledai. Anaknya naik keledai, ayahnya naik keledai. Begitu jalan diomongin lagi sama orang, tuh lihat dasar manusia tidak beradab, membiarkan keledai dinaikin sama berdua. Repot itu. Ngomong manusia nggak ada beresnya. Halo, assalamualaikum. Masih semangat ini? Lagi ya terakhir. Maka representatif kita Pak Islam yang korupsi, udah begitu korupsi nanti pasti sidang pakai peci. Nanti kalau yang perempuan nanti langsung berhijab. Ini kenapa sih Islam kalau jadi kayak gini banget? Repot Pak. Kita aja sekarang yang dari setiap miminya rusak Pak. Abaibnya di acara-acara. Ayah memang ada oknum juga memang. Itu jadi teguran buat kita agar kita sadar lagi, oh ternyata kita harus betul-betul menjadi representatif bagi nilai Islam itu sendiri. Jadi contoh bagi masyarakat yang mudah distrust sama gerakan atau nilai-nilai Islam. Saya pernah ditanya sama Ustaz, kalau sama Ustaz Abu Somad ditanya, kenapa Kang Boni dandanannya begitu? Jarang saya pakai baju koko itu, topi, santai. Supaya anak muda itu nggak terlalu jauh. Saya takut anak muda ketika saya pakai gamis, anak muda jadi minder juga. Jadi saya nyantai aja. Supaya anak muda. Terus kenapa Ustaz senang nongkrong sama anak muda? Supaya anak muda ketika mau belajar Islam nggak kejauhan melihatnya. Kalau ngejar Ustaz tadi lihat jauh banget kan? Itu minimal jadi anak muda hijrah kayak Adi Boni aja lah, masih kayak gitu segalanya. Tapi minimal itu enak. Saya nggak tega, saya kenapa main Mobile Legends Pak? Mobile Legends itu di Indonesia pengguna pemainnya ada 80 juta anak muda. Dan Bapak lihat aja streamer di YouTube itu streamer Mobile Legends nggak ada yang bahasanya halus itu. Teman-teman yang sering itu tahu, pasco, ada bahasa yang lembut. Ada nggak pemain pro player yang kemudian atau streamer yang bilangnya Masya Allah, Subhanallah? Ada. Paling Nabi Asia, Ustadz yang di Jakarta yang main Mobile Legends. Siapa yang mau ngawain anak muda main Mobile Legends? Saya nggak tega membiarkan Ustaz Abdul Somad harus main Mobile Legends. Biar Andi Boni yang main Mobile Legends. Saya temenin anak muda. Yang motoran saya aja. Ustaz Abdul Somad biar kapasitas dakwahnya di situ lagi. Saya motivasi anak muda. Nah, yang saya pahami sekarang itu salah satunya sekarang yang sedang digalakkan. Ayo mulailah kita menjadi representatif Islam bagi keluarga kita dan masyarakat. Kita sudah jenuh Pak, lihat sekarang Pak. Islam dirusak. Kalau ada pesantren cabul nggak akan habis itu beritanya seminggu itu. Kalau ada kiai cabul Pak nggak akan beres Pak, seminggu diberitain terus. Artinya orang nggak bantah lagi sama Islam. Anak muda sekarang merasa agama itu tidak berguna dalam kehidupan, cuma jadi penghalang sekarang itu. Bener Pak. Ngerasanya jadi penghalang. Yang penting hidup ini tentang kerja, kuliah yang benar, sukses. Padahal sukses itu bukan tentang seberapa banyak harta, seberapa tinggi jabatan, seberapa hebat kamu di tempat pekerjaan, tapi tentang seberapa dekat dan takut kamu kepada Allah. Silakan mau cari apa lagi di dunia ini? Mau butuh berapa banyak lagi ibu uang? Butuh rumah segede apa lagi supaya bahagia? Butuh berapa banyak mobil lagi supaya ibu bahagia? Butuh berapa punya banyak toko lagi supaya bahagia? Silakan cari bahagia dengan unsur dunia. Saya jamin tidak akan bahagia. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu.
Berbahagialah dengan iman dan Islam yang sudah dianugerahkan kepadamu. Ini anugerah yang luar biasa. Jaga dan rawatlah itu semua. Jika ibu sudah berhijab, teteh sudah berhijab, bapak sudah berpeci dan bapak sudah ke masjid, jadikanlah nilai-nilai Islam itu hidup di keluarga dan di rumah tangga, bahkan juga di masyarakat. Sehingga orang kemudian tertarik dengan Islam untuk mempelajari Islam lebih jauh. Tapi bayangkan betapa sedihnya saya ketika melihat ada seorang bapak memukul kakek-kakek di masjid. Yang rusak bukan cuma bapak itu, tapi nilai Islam yang ada di masjidnya juga. Bayangkan ketika ada seorang bapak-bapak rebutan daging dengan tetangganya ketika Idul Adha, panitia kurban rebutan daging ketika Idul Adha. Ketika ada kemudian orang miskin yang Islam kemudian sampai menjadi murtad, cuma gara-gara kita tidak peduli kepada mereka. Saya pernah motoran ke Gunung Kidul, daerah Semin. Di situ ada misionaris kemudian membuat masyarakat di sana jauh dari Islam. Jawabannya simpel, karena Islam tidak hadir. Umat Islam tidak hadir ketika kamu susah. Terakhir dari saya, Pak. Nikmat tadi mampu bi makasih Muhammad. Khoslah tadi saya Abdul minum. Ada dua hal yang paling terpenting dibanding hal yang lainnya sia-sia itu, Pak. Paling afdol ini. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Kita beramal tanpa iman hancur. Iman tanpa amal repot. Beriman beramal tanpa ilmu sesat. Berilmu tapi tidak beramal juga bermasalah. Al-imanu billah fondasi yang pertama. Yang kedua, wa naflil muslimin, peduli kepada saudara sesama muslim. Ini harga mati. Dua ini disebut sama baginda Nabi sebagai dua yang paling utama dibandingkan yang lainnya. Yang pertama adalah al-iman billah, yang kedua wa naflil muslimin. Kau peduli kepada saudara muslim yang lain. Dakwah itu tentang keresahan melihat lingkungan. Ketika Bapak resah lihat LGBT banyak di Purbalingga, anak muda di Purbalingga banyak yang jauh dari Allah. Pertanyaan saya, apa yang mau Bapak mulai? Apa yang mau DKM Masjid Muhajirin mulai untuk mau gerakan anak muda? Silakan Bapak bisa kontak saya untuk saya ngisi kajian anak muda. Bapak nggak cocok sama kajian saya, nggak apa-apa, karena memang saya buat anak muda. Misalkan, undang aja saya buat anak muda Purbalingga supaya ngaji anak mudanya di sini. Jadilah Masjid Muhajirin menjadi kawasan yang dibuka. Tepatnya keluarga terkaca melawan Kurawa. Tepatnya lahir anak muda Purbalingga menjadi lebih baik diawali dari Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin akan menjadi inspirasi bagi masjid yang lainnya untuk membangkitkan semangat anak muda kembali ke masjid. Tagline-nya ini udah luar biasa. Dari masjid umat bangkit. Dicontohkan dari Al-Muhajirin. Tinggal silakan sebarkan virus kebaikan ini kepada masjid-masjid yang lain. Caranya dimulai dari sini untuk mengkader agent of change. Anak muda lahir dari masjid Al-Muhajirin. Didik. Saya siap mengawalinya. Dekat apa? Naik motor ke sini dari Bandung. Cuman 5 jam paling, 4 jam boleh lah itu. Saya geber dikit itu, malaikat mau mengintai paling. Siapa? Selama saya masih hidup saya cuma buat dakwah sekarang, Pak. Kerja saya buat dakwah, uang saya cuma buat dakwah. Saya udah lama jauh dari Allah, sesat udah sering, Pak. Semua maksiat udah saya lakuin. Tugas saya sekarang tinggal tobat, banyakin amal soleh, banyakin karya dakwah. Saya yakin suatu saat saya akan berjumpa dengan Kiai Haji Muhammad Jazir RSP di surga Allah. Pasti, saya yakin kalau selama ini kita buat iman istiqomah. Dan sekarang tapi masih hidup, berarti tugasnya harus terus kita kerjakan. Nah, anak muda di sini jangan jauh dari masjid. Ayo aktif di sini, Kalau bisa yang azannya anak muda, jangan kakek-kakek. Kalau di desa ada kakek-kakek yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nggak lama pengumuman innalillahi mati. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek ke masjid, kakek-kakek ke masjid gak aneh, memang udah harusnya. Tapi anak muda ke masjid itu luar biasa. Anak muda yang taat kepada Allah bisa jadi lebih baik daripada orang tua yang taat kepada Allah. Karena anak muda godaannya lebih banyak. Tapi orang tua yang bermaksiat kepada Allah lebih hina daripada anak muda yang bermaksiat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Fastabiqul khairat fisabilillah. Selamat berlomba-lomba dalam kebaikan dan menyebar kebaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Sudah beribadah kesempatan kita bisa berjumpa dengan dokter kesempatan insyaallah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.